Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian singkat pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dengan istilah di dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat 36 yang disebut dengan Arba'atun Hurum, atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara rinci di dalam hadis dari Abu Bakrah. As-sanatu tsna asyara syahrun, setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut. Rasulullah menyebutkan secara rinci dengan Zulqa'dati wa Zulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Zulqa'dah, kalau orang Jawa dengan istilah Dzulqa'dah. Kemudian Zulhijjah, kalau orang Jawa nyebut dengan sasi besar atau bulan haji. Kemudian wal Muharram, atau istilahnya dengan sasi Suro. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban. Nah, 4 bulan yang dimaksud termasuk yaitu Ashurul Hurum, atau di dalam Quran disebut dengan Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Maka dikatakan Al-Hurum, yang beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan, ya, dikatakan Al-Hurum itu Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menegaskan wa maknal hurum annal ma'syata fiha asadul iqab, bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah yang 4 itu, maka siksanya itu sangat berat. Wa ta'ata fiha aksaru sawab, dan barang siapa yang beramal soleh di 4 bulan yang dimaksud, maka pahalanya berlipat-lipat. Oleh karena itu, di bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Mari kita selalu menambah amal soleh kita dan menjaga amal soleh kita di bulan Rajab. Di bulan Rajab ada satu peristiwa penting yang kita semuanya setiap tahun selalu ikut bersama-sama dengan majelis-majelis yang diselenggarakan baik di masjid-masjid, musola maupun dimanapun tempatnya, selalu menyelenggarakan yaitu pengajian dengan istilah Isra Mi'raj. Akan tetapi yang perlu kita pahami, sebelum Nabi SAW diisrakan itu sebenarnya telah terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang pertama, Nabi SAW ditinggal wafat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kala itu Abu Thalib ketika sakit, dan sakitnya itu sudah mendekati nazah, maka Nabi mendatangi Abu Thalib dengan memohon kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, hai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian pamannya yaitu Abu Thalib itu menoleh ke sampingnya, di situ ada Abu Jahal atau Umar bin Hisam. Kemudian Abu Jahal mengatakan, hai Thalib, jangan kau tinggalkan keyakinan nenek moyangmu. Kemudian Abu Thalib menoleh kepada baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, hai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah.
Dengan ucapan kalimah la ilaha illallah ini, hai pamanku, yang menjadikan alasan diriku untuk memberikan pembelaan kepadamu besok di yaumil kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Thalib menoleh kepada Abu Jahal. Abu Jahal dengan suara yang lantang dan tegas mengatakan, "Hai Thalib, jangan sekali-kali kau tinggalkan keyakinan nenek moyangmu." Kemudian Abu Thalib mengatakan, "Wahai Muhammad, biarkan aku dalam keyakinanku." Nah, inilah yang kemudian baginda Rasul Muhammad SAW merasa sedih dan menangis memohon kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang berhak memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah, oleh karena itu Abu Thalib ini bersama dengan baginda Rasul melindungi Rasulullah, bersama dengan Rasul di saat Rasulullah umur 8 tahun dalam kondisi yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Merawat dari usia 8 tahun sampai bersama dengan baginda Rasul, yaitu sampai Kanjeng Nabi yang waktu itu usianya sampai 48 tahun. Jadi 40 tahun bersama dengan Rasul, bersama dengan Rasul tiap hari, yang selalu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di akhir hayatnya beliau Abu Thalib tidak diberi hidayah oleh Allah sehingga tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu kita semua yang berada di majelis ini adalah orang-orang yang istimewa, jauh dari baginda Rasul, tetapi pada kenyataannya kita adalah orang-orang yang selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang disebutkan yaitu sebagai hamba yang istimewa, umat Rasulullah yang paling istimewa di akhir zaman. Karena tidak berjumpa dengan Rasul, tidak bertemu dengan Rasul, tidak pernah mendengar suara Nabi secara langsung, tetapi kita yakin inilah hidayah Allah yang harus kita terus kita rawat, kita jaga. Pertama, Kanjeng Nabi kehilangan pamannya yaitu Abu Thalib. Yang kedua, tidak berselang lama istri tercintanya yaitu Sayyidati Khadijah binti Khuwailid. Jadi Siti Khadijah, istri Nabi yang paling dicintai. Kita tahu bahwa Siti Khadijah sebelum menikah dengan baginda Rasul adalah orang terkaya di Mekah. Harta kekayaannya itu setara dengan 1/3 wilayah Mekah itu milik Siti Khadijah, termasuk orang terkaya waktu itu. Tapi kemudian menikah dengan baginda Rasul, hartanya semua disumbangkan untuk dakwah. Tapi sampai di akhir hayatnya Siti Khadijah meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sampai pada saat itu mau mencari kain kafan pun sulit. Karena apa? Karena luar biasa pengorbanannya untuk Islam. Inilah menambah deretan kesedihan baginda Rasul ditinggal oleh orang-orang yang dicintai yaitu Abu Thalib, kemudian Siti Khadijah. Belum ditambah tekanan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi pada saat itu. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam dengan kendaraan buruknya dan mengajak kepada Nabi SAW untuk diisrakan, sebagaimana di dalam Quranul Karim surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keberkahan di sekelilingnya. Perjalanan selama Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, proses perjalanan Isra dan Mi'raj ini kalau kita cermati Bapak Ibu, ada kalimat di dalam ayat Quran adalah yaitu proses asra bi abdihi
Allah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Dan perjalanan itu dalam dua sisi. Pertama adalah perjalanan secara horizontal dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Nah, perjalanan horizontal inilah yang kemudian sebagian memahami bahwa perjalanan horizontal adalah perjalanan bagaimana seseorang manusia untuk mengembangkan wawasannya, mencari ilmu yang seluas-luasnya, membuat sejarah hidup yang baik. Maka perjalanan Nabi ketika dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam situasi kondisi. Nabi diperlihatkan orang yang panen, sekarang tanam, kemudian panen, tanam, panen, dan panen ketika panen tidak berhenti-henti. Ketika tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa dia? Jibril menjawab, dia adalah orang yang selalu beramal soleh dan beramal soleh. Kemudian Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril, itu adalah gambaran kehidupan manusia. Artinya proses perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah bagaimana mendidik manusia agar memiliki kesan kehidupan yang lebih baik, membangun peradaban yang baik, kesan yang baik. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain, kesan yang baik misalnya menjadi orang yang suka memberi, orang yang suka berderma misalnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Nabi begini, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Ini sejarah hidup sebagai salah satu contoh. As-sakhiyun, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, wa ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Ini perjalanan hidup manusia. Nah, oleh karena itu dengan peristiwa Isra ini membangun sejarah hidup yang baik agar kita memiliki kesan hidup yang baik di kalangan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah perjalanan vertikal menuju ke Sidratul Muntaha, agar manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau perjalanan hidup secara horizontal dan vertikal ini semua dilalui dengan baik, artinya husnul sirah, sejarahnya baik. Kemudian perjalanan vertikal menghadap kepada Allah dengan ibadah yang baik atau husnul ibadah, insya Allah hidup ini akan mendapatkan predikat husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj kita bisa mengambil satu pelajaran, membangun sejarah hidup yang baik, kemudian membangun ibadah kita husnul ibadah, ibadah kita baik, dan semoga kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.